Pembakaran 3 mobil polisi di Depok adalah fakta bahwa hadapi aksi-aksi tersebut bukan persoalan yang mudah. Jangankan sama rakyat kecil, sama aparat pun berani melakukan perlawanan secara terbuka. Kalau tidak kita bubarkan ini, Anda buat kekacauan di lingkungan masyarakat. Masyarakat resah. Betul. Ya, betul, Pak. Masyarakat sudah resah semua ini. Terus kami TNI ini ada gunanya apa di sini? Paham? Beginilah akhir nasib TS Ketua Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Ranting Harjamukti Cimanggis, yang terlibat dalam pembakaran mobil polisi saat akan ditangkap di Kampung Baru Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pada Jumat tanggal 18 April tahun 2025. TS yang memberi perintah untuk membakar mobil polisi itu, tak hanya dijerat pidana tapi juga sanksi organisasinya. Terbaru, Grip Jaya memastikan sudah memecat TS sebagai Ketua Ranting Grip Jaya Harjamukti. Sekretaris DPC Grip Jaya Kota Depok Mardi mengatakan, tindakan TS sudah melanggar AD atau ART dan peraturan organisasi Grip Jaya serta mengabaikan penegakan hukum yang berlaku. Dia juga menegaskan Grip Jaya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada TS dan membekukan kepengurusan Ranting Harjamukti. Oleh sebab itu, kita dari DPC segera akan memberikan instruksi kepada PAC untuk membekukan Ranting Harjamukti, ujar Mardi. Sebelumnya polisi mengungkap TS sebagai dalang pembakaran tersebut. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan, tersangka TS yang memerintahkan massa membakar mobil polisi di Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Saat itu TS diamankan polisi atas kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Sebelum ada perintah pembakaran mobil, massa sudah terprovokasi dengan pesan di grup obrolan WhatsApp. Pesan provokatif tersebut dimulai dari informasi penangkapan tersangka TS oleh pihak kepolisian Polres Depok. Tidak terima ketua ranting ormas itu ditangkap, pesan mengajak anggota lainnya untuk menghalangi proses penangkapan itu disebarkan. Bahkan TS yang sudah diamankan di kantor Polres Depok pun sempat melakukan panggilan video kepada RS untuk membakar mobil kepolisian yang saat itu masih terhalang. Atas pesan provokatif tersebut, 1 dari 4 unit mobil yang digunakan Satreskrim Polres Depok saat penangkapan dibakar oleh tersangka GR menggunakan korek api. Di kasus pembakaran mobil polisi ini, polisi sudah menetapkan 9 tersangka, 5 diantaranya sudah ditahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, RS berperan menutup portal untuk menghalangi petugas yang ingin membawa TS ke Polres Metro Depok. Sementara GR alias HR berperan dalam pembakaran mobil Xenia warna silver milik polisi. LS juga turut serta merusak mobil Polres Metro Depok. 4 dari 9 tersangka pengeroyokan anggota kepolisian dan pembakar mobil polisi di Harjamukti saat ini berstatus buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Polda Metro Jaya memberikan waktu bagi keempat tersangka untuk menyerahkan diri dalam 1 kali 24 jam, terhitung sejak Senin tanggal 21 April tahun 2025. Dalam kasus ini, masing-masing terlibat mulai dari penghasutan, penghalangan, pengeroyokan, hingga pembakaran mobil. Tersangka berinisial THS mengirimkan pesan bernada provokatif ke grup obrolan berisikan anggota organisasi kemasyarakatan di aplikasi WhatsApp. Selain THS, tersangka yang juga disebut melakukan penghasutan adalah LA yang berhasil ditangkap Polres Depok. Tersangka yang melakukan penghasutan provokatif terjerat pasal 160 KUHP yang mengatur tentang tindak penghasutan perbuatan pidana dengan hukuman 6 tahun penjara. Sementara tindak penganiayaan atau pengeroyokan terhadap anggota Satreskrim Polres Depok, ketika tersangka TS ditangkap karena laporan terkait pengancaman dan penggunaan senjata api ilegal, 2 orang tersangka S dan VS saat ini masih menjadi buronan polisi karena terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Tersangka RS yang juga DPO diketahui memecahkan kaca mobil dan menarik Bribtu Z keluar melalui jendela mobil. Dengan adanya korban luka berat,
Tersangka terjerat pasal 214 KUHP yang mengatur tentang pidana perlawanan terhadap pejabat yang menjalankan tugas dengan hukuman 12 tahun penjara. Pasal 170 yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan dengan mengakibatkan adanya korban, sehingga tersangka dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tersangka juga terjerat pasal 315 KUHP yang melakukan penganiayaan, sehingga mengakibatkan korban luka berat dengan hukuman 5 tahun penjara.